Oke, kalau gitu Kalia kan lulusan IP. Nah, ini aku penasaran gimana sih cerita awal Kalia kok mau memilih peminatan ini? Wali kelas itu bilang kalau gini perpustakaan itu masih jarang peminatnya, prospeknya ke depan juga banyak. Cuman dalam pikiranku itu cuma gini aja. Apa sih perpus paling tumpuan buku tok gitu kan kalau pandangannya. Nah, Kembali lagi di podcast bersama saya Salsabila. Di podcast episode keempat ini kami mengundang salah satu mahasiswa alumni IP Win 1 Tulungagung angkatan pertama, yaitu Kak Lia Umaroh. Oke, kalau gitu Kak Lia bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. baik, terima kasih atas waktunya. Halo sahabat IP ya, sahabat IP, sahabat literasi yang lagi nonton di channel YouTube-nya apa ini? HMJ IP. Ilmu Perpustakaan Official Win 1. Ya. Perkenalkan, nama saya Lia Umaroh. Saya alumni dari mahasiswa jurusan IPII sampai lupa IP angkatan 2017 dan alhamdulillah saya lulus tahun 2021 kemarin. Sekarang saya sudah bekerja di salah satu perpustakaan SMP, yaitu perpustakaan SMP 1 Serengat. Berarti pekerjaan Kak Lia ini sesuai dengan bidang dan passion Kak Lia selama kuliah? Ya, alhamdulillah sesuai, tapi bisa juga dibilang kurang sesuai karena aku kadang meloya Melayu ya. Meloya Melayu itu sana mari, kadang aku juga di TU, kadang juga di perpus, ya tergantung situasi aja. Oke, kalau gitu Kalia kan lulusan IP. Nah, ini aku penasaran gimana sih cerita awal Kalia kok mau memilih peminatan ini? Kalau ditanya aku gimana bisa masuk, itu sebenarnya aku tuh kesasar juga sih. Kesasar, tapi kesasarnya di jalan yang benar. Karena apa? Setelah di jalan, aku bilang di jalan yang benar itu karena aku setelah lulus aku dapat pekerjaan itu. Kalau awalnya itu aku dulu daftarnya di UNER. Aku daftar di jurusan Kesehatan Masyarakat. Semua tes yang ada mulai dari SNMPTN, SBM, semua tak ikutin, tapi alhamdulillahnya aku gagal. Nah, akhirnya ya kita kan harus bersyukur ya atas apa yang kita raih. Ketika aku gagal, aku masuk ke IAIN itu ikut jalur yang rapat itu apa ya? SPAN PTKIN. Aku ikut SPAN PTKIN, aku ambil jurusan IP karena guru BK di sekolahanku dulu sama wali kelas wali kelas itu bilang kalau gini perpustakaan itu masih jarang peminatnya, prospeknya ke depan juga banyak. Cuman dalam pikiranku itu cuma gini aja, apa sih perpus paling tumpuan buku tok gitu kan kalau pandangannya. Nah, tapi ternyata ketika aku masuk di perkuliahan, ternyata kita itu bukan hanya menjaga buku itu, enggak, ternyata banyak macam-macam lah. Sama juga tahu sendiri. Sama semester berapa? Semester 2. Oh, masih semester 2. Nah, masih ada proses tahapan yang nanti Saman ketahui lah. Gitu. Nah, Kak Lia ini kan lulusan IP. Biasanya kan banyak orang di luar sana itu masih awam dengan jurusan kita. Menganggap itu pekerjaan kita cuma nata buku. Gimana sih menurut Kak Lia? Relate nggak sih sama apa yang Kak Lia bayangin selama kuliah? Iya, ada benernya juga. Kita kan tetap nata bukunya kan tetap. Cuman karena perkembangan zaman, mulai banyak aplikasi-aplikasi tentang perpus kayak Slim, Inlist dan sebagainya yang menjadikan pekerjaan kita yang menata buku itu berkurang. Jadi apalagi setelah masa COVID ini lebih banyak dalam perpustakaan itu yang pengadaannya ke e-book, e-jurnal, kan lebih banyak kayak gitu. Kalau buku mah jarang. Orang malah selama aku kerja, aku itu pengadaan untuk buku fisik, maksudnya yang bentuk buku itu malah
sedikit banget. Yang banyak itu juga kayak e-book, e-jurnal, e-majalah kayak gitu malahan. Lebih di online kan gitu. Lebih di online kan. Salah, orang-orang salah kalau perpus mah cuma jaga buku, salah bener sih. Iya gitu. Aku mau jelasin salah bener, ya ada bener ya ada salah. Kalian ini kan sudah terjun ke dunia kerja dengan gelar perpustakaannya. Ini ada kesulitan nggak sih waktu kalian itu nyari kerja dengan gelar itu? Kalau ditanya pribadi atau umum? Pribadi boleh. Pribadi ya. Kalau pribadi mah alhamdulillah gampang. Itu kan tergantung sama rezeki kita yang udah dicatat sama Allah kan. Iya nggak sih? Kalau rezekinya bagus ya alhamdulillah aku cepet, tapi kalau rezekinya kurang bagus ya kita mesti cari-cari usaha gitu. Berarti alhamdulillah kalau aku cepet. Bahkan kalian aku dulu kemarin masih pakai SKL aja. Berarti kalian dulu kerjanya dicari-cari banyak orang gitu, nggak nunggu lama-lama gitu. Bukannya dicari-cari itu enggak, ya kita cari langsung dapet. Kalau dicari-cari malah ketika aku sudah jadi pustakawan di sana, aku dicari-cari karena mau akreditasi kayak gitu. Nah, oke, boleh. Ini kalian bisa mungkin memberikan kesan atau momen apa yang mungkin nggak pernah kalian lupain selama menjadi mahasiswa IP? Momen apa? Kayaknya nggak ada momen sih, semuanya momen bagus. Gimana ya, momen apa ya? Oh, momen ketika aku jadi HMJ, aku sering bolos, kayak gitu. Tapi kalau aku kuliah itu nggak pernah bolos. Jadi kalau kuliah itu ya rajin. Dulu waktu kuliah itu, aku tuh kalau dijelasin sama dosen punya 2 catatan. Apa itu? Nah, catatan yang pertama itu catatan urak-urak. Kalau ya catatan yang satunya itu catatan buku rapi yang sudah aku tulis dari penjelasan dosen gitu. Jadi kalau teman-temanku, ketika teman-temanku nonton, maaf ya, aku dulu kalau nakal. Urek-urekan itu yang aku pinjemin ke teman-temanku, karena aku nggak mau kalau buku catatanku yang rapi itu dicontek sama temanku. Karena apa? Kan dosen kan ketika dulu sampai sekarang ketika ujian open book ya, sekarang masih berlaku nggak open book? Masih ya? Masih. Kalau ketika open book itu berlaku, otomatis kan hanya penjelasan dosen kan. Nah, itu yang dibukukan itu tadi kan kayak kunci jawaban. Nah, temanku yang cuma HP-an nggak ngedengerin, masa nilainya mau sama aku kan enggak. Jadi gitu. Yang aku pinjemin yang urak-urakan itu tadi, yang temanku sendiri mau baca, dia harus berpikir dulu, ini tulisan dan kok DN itu dan atau dengan kayak gitu. Oke, bisa ditiru kok. Oke, terus ada pesan nggak yang ingin kakak sampaikan buat teman-teman yang sedang mengejar gelar SIP-nya? Ada. Buat para pejuang pustakawan, kalian nggak boleh minder. Kalian itu orang hebat, kalian itu orang terdepan. Nah, jangan kok kalian itu masuk ke jurusan IP cuma karena ikut-ikutan temen atau karena kesasar kayak aku dulu. Jangan. Kalian itu masuk di IP itu sudah bener, karena selama saya kerja di dunia kerja, pustakawan itu dicari di mana-mana, bahkan dari tingkat SD, bahkan SD, SMP, SMA, kalau perlu TK. Tapi pemerintah lebih menekankan kan kalau ada perpus itu dimulai dari tingkat dasar SD, SMP kayak gitu, tetap butuh. Apalagi akhir-akhir ini banyak bukan banyak sih, memang itu kayaknya program dari dinas sendiri ya, entah dinas pendidikan atau dinas perpus. Kalau di sekolahan itu harus ada perpustakaan, dan perpustakaannya itu sendiri harus punya nilai akreditasinya. Nah, di komponen borang yang pernah saya kerjakan, salah satu komponennya pustakawan itu punya nilai yang banyak di akreditasi itu. Nah, secara tidak langsung berarti kan pustakawan kan punya tempat di banyak.
Sama rumahnya mana? Kediri. Kediri. Berapa sekolah yang di Kediri yang belum ada pustakawannya? Coba besok kalau sampean pulang sama cek, pasti banyak yang belum ada pustakawannya. Nah, maka dari itu kalian harus tetap semangat belajar yang rajin, pelajari yang babakan IT ya, utamakan yang lebih ke IT, software, aplikasi dan sebagainya, itu lebih kalian pelajari biar kalian bisa tetap mengikuti perkembangan zaman. Tapi biasanya ya menurut pengalaman kalau orang itu yang di IT-nya bagus, biasanya di pengkatalogan Kurang. ya biasanya kan masih kurang kan, masih bingung ini piye, biasanya kayak gitu. Tapi kalau bisa ya dua-duanya harus seimbang gitu. Berarti menjadi mahasiswa IP itu seperti yang perspektif masyarakat berikan itu nggak sepenuhnya benar ya Kak ya? Ya nggak sepenuhnya benar. Bahkan banyak orang sekarang saya kira pemikirannya itu mindsetnya mulai berubah bahwa pustakawan itu kok bukan hanya yang jaga buku, itu enggak. Bahkan di sekolahan saya sendiri pun menganggap saya itu bukan kok hanya penjaga buku, bahkan saya itu dianggap sebagai si wirawiri. Kalau di sekolahan itu nyebutnya si wirawiri di TU, wirawiri di perpus kayak gitu. Multifungsi sebenarnya perpus itu. Oh iya, satu lagi teman. Perpus itu bukan kok hanya sepaneng terus langsung di perpus, itu enggak. Kita itu bisa di bagian administrasi. Bisa. Terus di rumah sakit di bagian pengarsipan itu kan bisa. Sampai dapat mata kuliah pengarsipan enggak? Dapat. Nah, itu kita kan bisa di pengarsipan. Setiap instansi itu kan selalu butuh yang namanya pengarsipan itu. Jadi pustakawan itu bukan kok hanya perpus, itu enggak. Tuh. Malah teman saya, bukan teman sih, temannya dosen saya, Pak Fikri ya. Pak Fikri itu dulu pernah cerita temannya itu lulusan perpus, tapi kerjanya di bank. Jadi kan kita ya multifungsi, tapi kalau bisa sekarang itu kita kerja sesuai gelar kita, karena itu akan mempermudah ke depannya. Gitu. Oke, karena kita sudah berada di pertanyaan terakhir, mungkin Kalia bisa menambahkan closing statement-nya buat teman-teman. Gitu ya. Ya. Terima kasih buat teman-teman HMJIP sudah hari ini mengundang saya lah. Saya merasa ya terima kasih juga bisa sharing berbagi pengalaman. Semoga kita kedepannya bisa bertemu lagi dan dalam keadaan sukses semua, utamanya mahasiswa IP UIN 1. Kita harus bisa membawa gelar kita untuk bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Nah, itu dia closing statement dari Kalia. Semoga bisa mengubah mindset kita bahwa sebenarnya menjadi mahasiswa IP dan menjadi seorang pustakawan itu nggak sepenuhnya seperti yang masyarakat berikan. Oke, terima kasih Kalia sudah mau menjadi narasumber di acara podcast kita pagi hari ini.